Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Sifat unsur terbagi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut seperti warna, bentuk zat dalam suhu ruang, kerapatan, titik lebih. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atomik unsur yang berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam model atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom. Berdasarkan sifat fisika dan kimia, suatu unsur ada kelompok besar utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Adapun sifat dari unsur logam dan non-logam. Sifat dari unsur logam yaitu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair, bersifat konduktor, penghantar listrik yang baik, titik didih dan titik lele yang tinggi, ikatan antara atom penyusunnya kuat. Sedangkan sifat dari unsur non-logam yaitu bisa berwujud padat, cair, dan gas, titik didih dan titik lele yang rendah, rapuh, tidak dapat ditempa ataupun dibentuk, bersifat non-konduktor, tidak dapat menghantarkan listrik. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom itu terdiri dari proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, elektron bermuatan negatif. Setiap atom itu selalu memiliki jumlah proton dan elektron yang sama sehingga bersifat netral. Senyawa terbentuk dari unsur-unsur yang berkaitan. Setelah unsur membentuk senyawa, senyawa tersebut akan membentuk zat baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat dibedakan dari unsur pembentuknya. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Berdasarkan atom penyusunan, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunannya berasal dari unsur yang sama. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Berikut ini adalah contoh dari senyawa yang ada di sekitar kita: air, gula, garam, dan vitamin D. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, koloid. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volume tertentu, yaitu encer ketika zat terlarut sedikit, pekat ketika zat terlarut banyak, jenuh ketika zat terlarut melampaui kemampuan pelarut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang suspensi. Suspensi adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna. Contohnya campuran air dan pasir. Kemudian yang terakhir adalah koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Contohnya campuran air dan minyak. Pemisahan ini tergantung dari larut atau tidaknya partikel. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut caranya yaitu dekantasi, pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, pemisahan magnetis.